Vaksinasi COVID-19 tahap kedua berjalan lancar. Pelimpahan kasus pemalsuan ijazah anggota DPRD Lampung Barat. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa Ayus di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Vaksinasi COVID-19 terus berjalan. Di tahap kedua, pegawai publik termasuk wartawan mulai mendapatkan vaksin. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah Ayus Lampung selengkapnya. Wali Kota Eva Duyana menerima suntikan vaksin COVID-19 kedua. Pelaksanaan vaksinasi tahap 2 ini juga diikuti oleh tokoh agama, tokoh masyarakat di halaman Gedung Pelayanan Publik 1 atap Pemkot. Selain wali kota dan tokoh masyarakat, sejumlah pegawai pelayanan publik dan awak media juga ikut divaksin. Wali kota bersyukur vaksinasi tahap kedua berjalan lancar. Eva juga menjelaskan, dosis vaksin COVID-19 untuk Bandar Lampung telah ditambah sebanyak 32.000 dari pemerintah provinsi. Wali kota kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak takut mengikuti vaksinasi. Sebab vaksin COVID-19 telah dinyatakan aman dan halal. Alhamdulillah ini kita sudah yang kesekian kali ya vaksin, dan kemarin yang kedua kita ditambahin oleh pemerintah pusat 32.000, dan kita berdoa mudah-mudahan dapat lagi dan semua akan mendapatkan vaksinasi, dan jangan takut. Ini Bunda nih udah ngerasain yang kedua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya selalu buat kita vaksinasi, mudah-mudahan dari pusat kita ditambah lagi dan masyarakat semuanya sehat. Yang RT lingkungan, semua yang pelayanan udah kita dulukan. Mudah-mudahan RT lingkungan nanti per kecamatan melalui Dinas Kesehatan akan turun ke lapangan. Dalam vaksinasi kedua ini, Pemkot Bandar Lampung telah menyiapkan 3.500 vaksin yang akan diterima masyarakat Kota Bandar Lampung. Diharapkan vaksinasi COVID-19 segera menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan juga karyawan swasta. Kalau ada, itu pasti gratis dong. Tapi kan ini tergantung pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan kepada kita, nanti kita akan salurkan. Kalau misalnya banyak, kenapa enggak? Ya, kita sih pengennya pemerintah pusat yang ada perusahaan-perusahaan besar juga diprioritaskan, karena mereka juga akan pelayanan. Ya. Kemudian untuk pedagang ada rencana untuk divaksinasi? Insya Allah kan pedagang sudah masuk masyarakat, ya semuanya insya Allah. Makanya doain vaksin kita banyak. Sebelumnya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung serta Sekretaris Daerah menerima pemberian vaksin dosis pertama pada 10 Maret 2021. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, Ainus melaporkan. Puluhan wartawan di Lampung Utara menjalani vaksinasi COVID-19. Pemberian vaksin dilakukan karena wartawan termasuk dalam kategori petugas pelayanan publik yang diprioritaskan. Satu persatu jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia Lampung Utara ini mengikuti antrean untuk disuntik vaksin COVID-19 tahap pertama. Mereka tampak antusias menjalani vaksinasi. Vaksin yang difasilitasi oleh Pemkab setempat ini dilakukan di Puskesmas Wonogiri, Kota Bumi Selatan. Profesi jurnalis yang kerap bertemu banyak orang dinilai rentan terpapar virus corona. Wartawan juga menilai mereka perlu mendapatkan vaksinasi sebagai langkah mengantisipasi tertular virus corona. Usai divaksin, wartawan mengaku tidak mendapatkan efek samping yang ditimbulkan dari penyuntikan vaksin.
Masyarakat diminta untuk tidak takut divaksin. Jangan sampai menolak vaksinasi karena terpengaruh hoax. Alhamdulillah nggak ada rasa sih. Kalau menurut dokter tadi kan 30 menit ada ngantuk, ada lapar, alhamdulillah nggak. Oke. Kita vaksin ini apa sih yang membuat kita mau divaksin? Ya pertama kita kan nggak tahu, kita kan orang lapangan gitu kan. Dengan divaksin ya insya Allah kan kita nggak ragu-ragu lagi untuk berbaur masyarakat atau kita bertugas gitu kan. Seluruh jajaran PI Lampung Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memfasilitasi ini kegiatan. Ya kita harapkan juga kepada masyarakat untuk tidak khawatir, untuk khawatir karena akan divaksin COVID ini, karena ini tidak ada permasalahan selanjutnya. Ini kan demi kebaikan kita bersama. Belakangan ini kasus terkonfirmasi COVID-19 di Lampung Utara berangsur menurun. Tercatat 1.105 kasus terkonfirmasi, 996 dinyatakan sembuh, 27 kasus kematian. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Tim terpadu Satgas COVID-19 Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung terus melakukan operasi disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat umum. Petugas merazia penggunaan masker serta memberikan himbauan kepada warga yang masih membandel. Setiap warga yang melintas, baik berjalan kaki, penumpang angkutan kota maupun mengendarai kendaraan bermotor, langsung dihentikan petugas. Petugas memastikan penggunaan masker. Bagi warga yang tidak mengenakan masker, petugas langsung memberikan teguran dan himbauan serta pemberian masker. Tim terpadu Satgas COVID-19 Kota Kelurahan Sukarame makin menggencarkan razia pemakaian masker oleh warga. Karena masih banyak warga yang membandel tidak memakai masker. Razia rutin digelar di sejumlah titik keramaian dan jalan raya. Kegiatan dilakukan untuk terus menekan angka kasus penularan COVID-19. Dan prokes baik di jalan maupun door to door ke rumah-rumah berkenaan dengan COVID yang saat ini memang lagi menurun. Mudah-mudahan kita menunggu zona hijau sebentar lagi. Walaupun memang warga-warga ini memahami. Jadi jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, bawa sanitizer, dan mengurangi mobilitas. Selain menegur warga yang melanggar, petugas juga meminta warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Pemakaian masker saat ini sudah menjadi kewajiban yang harus dipatuhi warga untuk mencegah penularan COVID-19 di tengah pola hidup kenormalan baru. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pasien positif COVID-19 di Provinsi Lampung terus bertambah. Per Rabu 24 Maret, jumlah pasien terkonfirmasi positif bertambah 51 orang. Penambahan kasus tersebar di 9 kabupaten kota. Penambahan 51 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut berasal dari 9 kabupaten kota di Lampung. Penambahan 51 kasus positif COVID-19 telah menambah jumlah kumulatif kasus dari 13.650 orang menjadi 13.701 orang. Perincian kasus terkonfirmasi positif di pesisir barat 16 orang. Bandar Lampung 15 orang, Lampung Tengah 7 orang, dan Pesawaran 4 orang. Tulang Bawang 3 orang, Lampung Selatan dan Mesuji masing-masing 2 orang, dan masing-masing 1 kasus dari Lampung Timur dan Pringsewu. Dari 51 kasus terkonfirmasi tersebut, ada 14 orang merupakan hasil penelusuran kasus dan 37 orang kasus baru. Sedangkan 40 orang tengah menjalani isolasi mandiri, serta 11 orang dalam perawatan. Selain ada kasus terkonfirmasi, ada pula penambahan pada kasus kematian sebanyak 2 orang, serta sembuh sebanyak 24 orang.
2 orang yang dinyatakan meninggal dunia akibat COVID-19 tersebut berasal dari Kabupaten Pesisir Barat serta Lampung Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Pelimpahan kasus pemalsuan ijazah anggota DPRD Lampung Barat. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Direktorat Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Lampung melimpahkan perkara pemalsuan ijazah paket C yang dilakukan anggota DPRD Lampung Barat Sarjono. Ada 2 tersangka dalam kasus ijazah palsu sang anggota dewan. Sarjono, anggota DPRD aktif Lampung Barat yang tersandung kasus ijazah palsu, tiba di kantor Kejaksaan Negeri setempat dengan pengawalan ketat anggota kepolisian. Kepala Seksi Pidana Umum Kejari, Wisnu Hamboro, pelimpahan tersangka berikut barang bukti yang diterima. Setibanya di Kejaksaan, tersangka kader partai P3 ini langsung menjalani pemeriksaan di ruang Pidum selama lebih dari 2 jam. Terlihat raut wajah Sarjono lesu saat menjalani pemeriksaan. Ada 2 tersangka dalam kasus ini. Untuk anggota legislatif setempat ditangani Kejaksaan Negeri Liwah. Sementara tersangka lain yang mengeluarkan ijazah palsu ditangani Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Satu disidangkan di Lampung Tengah karena beliau yang di sana itu yang memalsukan tanda suratnya, yang menerimanya ada di sini sebagai anggota dewan. Barang buktinya ada di sana diproses masuk dalam berkas perkara di tersangka yang satu. Atas nama inisial S, jadi beliau masih sebagai anggota dewan aktif di sini. Terkait persoalan ini, kelanjutannya kalau untuk dewannya nanti diserahkan ke partai masing-masing. Kalau ini jelas saya sebagai Kasibidum minta proses dikawal. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak September 2020 lalu oleh Polda Lampung, Sarjono tidak ditahan hingga hasil keputusan sidang dengan pertimbangan pandemi COVID-19. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Sarjono, Ridho Juansyah, menyatakan kliennya siap menjalani persidangan. Kuasa hukum telah menyiapkan sejumlah saksi untuk membantah sangkaan. Sementara kuasa hukum tersangka Ridho Juansyah meminta proses hukum dilaksanakan dengan adil. Ia menambahkan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah saksi guna membantah sangkaan dalam perkara ini. Di klien kami diduga melanggar ketentuan 263 ayat 2 KUHP dan narkotika yang dianggap menggunakan ijazah palsu. Nah, kalau terhadap yang menggunakan yang membuat itu kan ada tersangka yang satu lagi yang ada di Lampung Tengah. Kalau kami diduga untuk yang masalah mengenai ijazah palsu yang dipergunakan, tentu kita akan menghormati proses hukum. Kita sangat mengapresiasi proses hukumnya yang profesional dan kita juga menunggu juga pelimpahan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Anggota fraksi Restorasi Pembangunan Bangsa DPRD Lampung Barat ini dijerat pasal 263 KUH Pidana tentang pemalsuan surat atau dokumen resmi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Tanggamus menjadi korban serangan buaya muara. Korban yatimah diterkam buaya saat sedang beraktivitas di Sungai Semaka, Pekon Sidodadi, Kecamatan Semaka.
Korban yatimah 70 tahun diserang buaya saat sedang mencuci pakaian di atas rakit di Sungai Semaka. Warga desa Sidodadi, Kecamatan Semaka ini tidak menyadari saat buaya menyambar tangan kanannya. Ibu 5 anak ini meronta dan menjerit meminta bantuan warga. Warga berdatangan dan buaya melepas gigitannya. Akibat gigitan buaya, tangan kanan yatimah menderita luka sayat 5 bekas gigi buaya. Keluarga langsung membawa yatimah ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Lah kula bayane langsung nyaplok tangan, kula kipataken. Bayane langsung lepas. Itu sakit pegel panas. Saksi Dasam melihat 2 buaya muara yang berukuran 4 dan 3 meter sedang berjemur di tepi sungai. Masyarakat Pekon Sidodadi meminta kepada Pemkab untuk turun ke lokasi kejadian. Mayoritas masyarakat melakukan aktivitas di sungai tersebut. Tiba-tiba dia teriak, saya sambangin itu tangannya luka, saya lap berdarah. Setelah itu ada luka 5 biji bekas ini gigi buaya. Biasanya di sana Pak, biasanya nongkrong 2, yang 1 4 meter, yang 1 3 meter. Itu ngeri itu. Serangan buaya muara telah terjadi sejak 2019 silam. Sedikitnya sudah ada 15 kasus serangan buaya. Upaya penangkapan oleh BKSDA Lampung tidak berbuah hasil. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Keindahan Pantai Sebalang di Lampung Selatan sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Menikmati keindahan matahari tenggelam di pinggir pantai menjadi daya tarik Pantai Sebalang, Lampung Selatan. Objek wisata ini kini menjadi terkenal dan diserbu pengunjung. Sayangnya, banyak wisatawan yang mengabaikan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Ferlisi Andini undur diri. Jaga diri dan orang tersayang dari ancaman COVID-19 dengan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Menyaksikan keindahan panorama matahari terbenam, serta serunya bermain deburan ombak yang menyapu pasir putih di pinggiran pantai menjadi pilihan wisatawan menghabiskan waktu di Pantai Sebalang. Meski di tengah pandemi COVID-19, antusias warga menghabiskan waktu di tempat kawasan wisata ini masih cukup tinggi. Warga melepas penat dengan menikmati keindahan pantai. Maka tak heran bila makin sore Pantai Sebalang justru semakin dipadati oleh pengunjung yang ingin menikmati matahari terbenam. Menjelang malam hari, pantai ini juga menawarkan suasana yang sangat romantis. Suasana tentram di tengah cahaya ratusan lampu hias di sepanjang pantai, serta suguhan live music kian menambah suasana semakin nyaman. Untuk urusan makanan,
wisatawan bisa menikmati sejumlah menu yang dijajakan pedagang. Cozy banget, tempatnya anak-anak muda banget dengan konsep yang simpel, terus juga dengan protokol kesehatan, apalagi sekarang lagi pandemi, asik banget. Terus apa yang bisa kita lihat di sini? Tadi kita bisa nikmatin kulinernya, sunset, terus juga ada musiknya, sunsetnya bagus banget. Keunikan sendiri di pantai ini, merasakan seperti Balinya Lampung. Oh, betul. Apa yang bisa kita lihat di sini? Yang bisa kita lihat di sini ada sunset, hiburan, makanan yang sehat dan protokol kesehatan yang memadai. Pantai Sebalang terletak di Desa Sinar Laut, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan. Pantai ini menjadi salah satu pilihan berwisata di Lampung. Tidak saja warga lokal, wisatawan dari luar daerah juga mengunjungi kawasan ini. Namun sayangnya masih banyak wisatawan yang mengabaikan protokol kesehatan. Pemda setempat diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan tempat wisata untuk memperketat penerapan protokol kesehatan untuk mencegah klaster baru penularan COVID-19. Dari Lampung Selatan, Andres Afandi, iNews melaporkan.